Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru Tik. Di video kali ini kita akan kembali belajar tentang Microsoft Excel 2013. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar beberapa rumus, yaitu rumus sum, sum if, dan sum ifs. Bagaimana cara menggunakannya dan apa saja perbedaan dari ketiga rumus ini? Mari kita simak video ini sampai habis. Oke, pada video ini sudah ada sebuah file yang akan kita pelajari, yaitu di sini sudah ada 4 kolom, yaitu jenis barang, kondisi, ukuran, dan stok. Nah, kita langsung saja ke rumus sum. Yang pertama itu rumus sum, yaitu gunanya untuk menjumlahkan semua data yang di blok ya, data yang dipergunakan untuk penjumlahan tanpa membeda-bedakan syarat ataupun ketentuannya. Contohnya seperti ini, sama dengan sum, kemudian buka kurung, lalu kita blok datanya, itu di stok ini yang akan kita jumlahkan tanpa membeda-bedakan mereknya, kondisinya, dan ukurannya. Itu semuanya dijumlahkan, misalnya dalam satu gudang ya, kita jumlahkan segalanya, maka tutup kurung di sini. Ya. Hasilnya seperti ini ya. Jumlahnya sama dengan 57 dari semua stok yang ada. Nah, kemudian rumus yang kedua adalah sum if. Untuk sum if ini adalah menjumlahkan sebagian dengan satu ketentuan ataupun satu syarat ya. Itu sum if kemudian buka kurung. Nah, di sini yang diminta adalah pertama ranknya. Ranknya itu yang mana? Sum if itu ranknya antara Acer, Asus, Lenovo ya. Nah, misalkan di sini kita blok ranknya, kemudian titik koma. Ya, titik koma ini sesuaikan dengan komputer kalian masing-masing. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Lalu kita masukkan kriterianya. Kriterianya itu adalah salah satu dari merek yang ada di sini, yang ada di jenis barang ini. Ya, karena kita akan menjumlahkan dari merek yang ada. Nah, kemudian kita masukkan klik tanda kutip, lalu masukkan katanya salah satu misalnya Lenovo, lalu kemudian itu tanda kutip lagi ya. Nah, setelah itu tanda titik koma lagi, lalu kemudian sum ranknya itu yang ini dari antara stok ini. Jadi nanti dia akan menjumlahkan yang merek Lenovo saja. Oke, kemudian tutup kurung, baru kita enter. Nah, jumlahnya 18. Apa benar Lenovo jumlahnya 18? Mari kita cek. Lenovo baru dengan 14 inch itu 8, kemudian tambah 4, 12, tambah 6, 18. Oke, benar ya. Nah, kalau misalnya kita ganti menjadi Acer, ya tinggal diganti saja di tanda kutipnya ini, di kriterianya apa yang mau dijumlahkan. Lalu kemudian enter, maka jumlahnya berubah menjadi 20. Apa benar 20 Acer stok 10, kemudian 5, kemudian 5, benar 20 ya. Lalu kemudian rumus yang ketiga adalah sum ifs. Sum ifs ini adalah menjumlahkan dengan ketentuan beberapa kriteria. Artinya kalau sum if tadi hanya satu kriteria, kalau sum ifs ini boleh lebih dari 2 ataupun 3 ataupun lebih dari 3 kriteria. Cara mempergunakannya sama dengan sum if, lalu kemudian buka kurung. Nah, di sini ada sum rank. Sum rank yang pertama adalah di sini. Sum rank yang pertama kita cek jenis barang, kemudian kita titik koma, lalu kriteria rank pertama. Kriteria rank pertama. Oh, mohon maaf. Di sini sum ifs-nya adalah stoknya ya, sum rank-nya ini dulu semua. Penjumlahan dari semuanya, data-datanya, kemudian titik koma, lalu masuk ke kriteria pertama. Kriteria yang pertama, range area yang kriteria pertama, lalu kemudian titik koma lagi. Nah, salah satu kriteria dari jenis barang ini kita masukkan tanda kutip, misalnya Lenovo, kemudian tanda kutip lagi, lalu kemudian titik koma, lalu kemudian kriteria rank kedua itu misalnya apakah yang baru atau yang second, ataupun misalnya mungkin yang dari sini kriteria ini. Oke, kemudian tanda titik koma,
Lalu kriteria yang kedua, misalnya 14 di sini. Kita ambil 14, lalu kemudian kita tutup kurung. Oke, kita cek enter. Nah, tadi yang kita jumlahkan adalah Lenovo dengan 14 inci. Lenovo dengan 14 inci jumlahnya adalah 8 ditambah 4, yaitu 12. Oke, kalau misalnya kita ganti kriterianya menjadi yang lain, misalnya merek Lenovo dengan kondisi yang baru. Lenovo dengan kondisi yang baru, maka kita blok adalah kondisinya ini, lalu kemudian titik koma, kemudian tanda kutip lagi, lalu kita buat misalnya Lenovo baru, kemudian tanda kutip lagi, kemudian enter. Maka jumlahnya adalah 14. Lenovo baru 8 ditambah 6, yaitu 14. Nah, kalau lebih dari 3 kriteria, atau maksud saya lebih dari 2 kriteria, maka tanda kutip lagi, kemudian masukkan rank kriteria yang ketiga, lalu tanda titik koma, kemudian tanda kutip, misalnya 14 inch, lalu kemudian enter lagi, maka jumlahnya adalah 8. Oke, ini untuk melihat yang satu baris saja. Untuk lebih dari 2 atau 3 kriteria, dan demikian seterusnya sampai 4 ataupun berapa kriteria yang kita mau. Jadi jelas perbedaan antara rumus SUMIF dan SUMIF. SUM untuk menjumlahkan semua stoknya, SUMIF menjumlahkan dengan satu kriteria atau satu syarat. SUMIFs yaitu menjumlahkan dengan beberapa kriteria atau beberapa syarat. Oke, demikian saja pembelajaran pada video kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.